Mentang-mentang aku janda, aku selalu dihina dan difitnah wanita pelakor oleh tetangga. Beberapa tahun kemudian, aku buat mereka menyesal. Ternyata, yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu adalah hari tergelap dalam hidupku. Suamiku, lelaki yang selalu menjadi sandaran hidupku, meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit keras. Aku Ani, seorang wanita berusia 32 tahun. Mendadak menjadi janda dengan satu anak kecil yang harus kuurus sendirian. Hari-hariku dipenuhi kesepian dan beban hidup yang semakin terasa berat. Suamiku Arif adalah segala-galanya bagiku. Kami saling mencintai dengan cara yang sederhana, namun dalam. Dia selalu ada untukku, mendukungku dalam segala hal, dan memberikan keamanan yang kurasakan dalam hidup. Kehilangan itu seolah menghapus semua kebahagiaan yang kami bangun bersama. Aku merasa seperti berjalan dalam kegelapan, tak tahu harus berbuat apa. Kepergian Arif tak hanya menghilangkan seseorang yang sangat aku cintai, tetapi juga mencabut bagian dari diriku yang selama ini merasa lengkap. Tinggal di desa kecil ini dengan anakku, Arif Junior, yang baru berusia 5 tahun, membuat semua semakin terasa sepi. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Arif. Pada kenangan manis yang kami buat bersama. Aku berusaha untuk tegar di depan Arif Junior. Tetapi terkadang, air mata ini tak bisa kutahan. Aku mencoba untuk tetap kuat, meski batinku hancur. Kehidupan setelah kepergian Arif tidaklah mudah. Aku harus mencari cara untuk menghidupi anakku. Sumber daya yang terbatas dan pendapatan yang kecil membuatku terjebak dalam rutinitas yang begitu berat. Aku memutuskan untuk berjualan sayur keliling. Karena itu satu-satunya cara yang aku bisa lakukan untuk bertahan hidup. Setiap pagi sebelum subuh, aku bangun, menyiapkan dagangan seadanya, dan berkeliling desa dengan sepeda tua yang telah menemaniku bertahun-tahun. Namun, meskipun aku bekerja keras, hidupku tak juga berubah. Bahkan, tampaknya aku hanya semakin terperosok dalam kesulitan. Tetangga-tetanggaku yang dulu terlihat peduli, kini mulai menunjukkan wajah lain. Mereka memandangku dengan tatapan sinis, membicarakanku di belakang, dan menjadikan statusku yang janda sebagai bahan gosip. Sudah tak punya suami, masih suka jualan sayur keliling. Makin susah saja hidupnya, kata Bu Ratmi, tetangga sebelah rumah saat bertemu denganku di pasar. Aku mendengar kata-katanya dengan jelas, meskipun dia berbicara pelan. Wajahnya yang penuh dengan sikap meremehkan tak bisa kuhindari. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan meneruskan langkahku. Terkadang aku ingin berteriak, mengatakan bahwa aku berjuang untuk anakku. Bahwa aku berusaha keras agar anakku tidak merasakan kesulitan yang aku alami. Namun suara-suara pedas dari tetangga-tetangga itu selalu membuatku merasa tak berdaya. Aku merasa seperti dunia ini hanya melihat diriku sebagai seorang janda miskin yang tak punya masa depan. Arif Junior, anakku yang masih kecil, seringkali bertanya mengapa ayahnya tidak ada. "Bu, kenapa papa tidak pulang?" tanyanya.
Tatapan polosnya penuh kebingungan. Aku menahan air mata, berusaha menjelaskan dengan lembut bahwa ayahnya telah pergi ke tempat yang jauh. Tempat yang tidak bisa dijangkau lagi. Setiap kali aku menjawabnya, hatiku terasa semakin sakit. Aku ingin memberinya dunia yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan keamanan, seperti yang pernah kami impikan bersama Arif. Namun, jalan hidupku kini dipenuhi dengan kesulitan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dan aku berusaha untuk tetap bertahan. Namun, aku mulai merasakan betapa beratnya hidup ini. Setiap hari aku harus berjuang dan setiap malam aku tidur dengan perasaan lelah yang luar biasa. Namun, tanpa ada kepastian apa yang akan terjadi keesokan harinya. Seringkali aku merasa tidak dihargai, tidak dianggap, hanya dilihat sebagai seorang janda yang tak berguna. Tetangga-tetanggaku yang dulu tampaknya peduli, kini justru semakin menjauh. Mereka hanya melihatku dari permukaan, sebagai wanita yang ditinggalkan suami, yang berjuang sendirian, tanpa bantuan dari siapapun. Aku menjadi bahan pembicaraan di setiap pertemuan warga. Menjadi topik gosip yang tak pernah berhenti. Mending jualan sayur daripada cuma ngeluh, toh hidupnya juga makin susah. Kata Ibu Lina, ibu dari teman-teman Arif Junior dengan nada sinis. Aku bisa merasakan betapa pedasnya komentar mereka. Meskipun mereka tak pernah mengatakannya langsung di hadapanku, rasanya setiap kata yang mereka lontarkan seperti tusukan yang menghujam jantungku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar tidak melihat usaha yang telah kulakukan? Apakah mereka tidak melihat bahwa aku hanya berusaha bertahan hidup dan memberikan yang terbaik untuk anakku? Namun aku tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkan mereka. Aku harus tetap kuat, meskipun rasa sakit itu semakin dalam. Aku harus bertahan demi Arif Junior, demi masa depannya yang aku impikan. Suatu pagi, ketika aku sedang berjualan sayur, ada seseorang yang menghampiriku. Seseorang wanita muda yang baru pindah ke desa kami. Wajahnya penuh keramahan, dan ia tampak tidak tertarik dengan gosip-gosip murahan yang beredar. Aku sering melihatmu berjualan keliling desa. Aku ingin beli sayur dari kamu, katanya sambil tersenyum. Aku terkejut karena jarang ada pembeli yang langsung dari rumah. Kebanyakan lebih memilih pergi ke pasar. Namun aku tetap tersenyum dan melayani pembeli itu dengan ramah. Ternyata wanita itu tinggal tidak jauh dari rumahku. Setiap kali aku berjualan, ia akan membeli beberapa sayuran dari daganganku. Lama-kelamaan, kami mulai berbincang lebih sering. Wanita itu bernama Sari. Mulai memperkenalkan diriku kepada beberapa orang lain di desa. Ia selalu memujiku, mengatakan bahwa aku adalah seorang ibu yang sangat gigih, berjuang demi anaknya. Kata-katanya yang lembut dan penuh penghargaan mulai mengangkat semangatku yang hampir hilang. Dalam diam, aku merasa lega. Ada seseorang yang melihat lebih dari sekedar penampilan luar. Setelah beberapa bulan, Sari mengajakku untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan di kota. Sebuah kesempatan yang ia tahu akan sangat membantu untuk mengembangkan usaha daganganku. Awalnya aku ragu. Aku takut jika aku tidak bisa mengikuti pelatihan itu. Atau
jika orang-orang di desa menganggapku aneh. Tapi setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kesulitan. Dan aku harus memberi contoh yang baik untuk anakku. Pelatihan itu membuka mataku akan banyak hal. Aku belajar cara mengelola usaha dengan lebih efisien, cara meningkatkan penjualan, dan yang paling penting, aku belajar untuk mempercayai diri sendiri. Ketika aku kembali ke desa, aku mulai mengubah cara berdagang dan memulai beberapa langkah baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Penjualan sayurku meningkat pesat, dan aku mulai menabung untuk masa depan. Namun meskipun hidupku perlahan membaik, tetangga-tetanggaku tetap tidak bisa berhenti menggosip. Mereka masih melihatku sebagai seorang janda yang berusaha mencari perhatian, yang hanya mengejar kekayaan atau status sosial. Namun kali ini aku tidak peduli. Aku tahu bahwa aku bekerja keras untuk anakku. Dan tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk memberikan yang terbaik baginya. Seiring berjalannya waktu, usaha daganganku berkembang pesat. Aku tidak hanya menjual sayuran, tetapi aku juga menjual produk-produk segar lainnya. Keberhasilan itu membuatku semakin percaya diri. Aku tahu bahwa aku bisa melakukan lebih banyak hal jika aku terus berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Tetangga-tetanggaku yang dulu memandang rendah, kini mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa aku bukan sekedar janda miskin yang tak punya harapan. Tetapi aku adalah seorang ibu yang berjuang keras demi masa depan anaknya. Suatu pagi yang tampaknya biasa saja, aku duduk di beranda rumah, menyusun sayur-sayur yang baru saja aku beli untuk dijual keliling desa. Udara segar pagi itu memberi semangat tersendiri untuk memulai hari. Meskipun hatiku masih diliputi kesedihan yang tak kunjung hilang sejak kepergian suamiku, Arif Junior, anakku yang berusia 7 tahun, sedang bermain di halaman tak jauh dariku. Aku tersenyum melihatnya berlari-lari kecil dengan wajah ceria. Namun, senyumku segera memudar ketika aku mendengar suara tawa ibu-ibu dari rumah Bu Sumi di sebelah. Mereka tengah berkumpul seperti biasa, berbicara tentang berbagai hal. Namun kali ini ada yang berbeda. Aku mendengar suara Bu Sumi yang cukup keras dan jelas, meskipun aku tidak berniat untuk mendengarnya. "Hati-hati, Ani itu kan sekarang janda. Jangan sampai suami kita digoda," ucapnya dengan nada yang penuh sindiran. Seperti sebuah belati yang menancap tepat di hatiku. Kata-kata itu menusuk begitu dalam. Aku menunduk, berusaha menahan diri agar tidak menangis di depan Arif. Aku tahu mereka sedang membicarakan aku. Aku tahu di balik setiap tatapan mereka, ada rasa curiga yang tak pernah aku inginkan. Aku, Ani, wanita yang dulu dikenal sebagai istri yang setia, kini telah menjadi janda yang dicemooh hanya karena statusku. Aku menjadi bahan gosip yang tidak adil. Ketika Bu Sumi berbicara begitu, aku merasa seolah-olah semuanya yang telah aku perjuangkan, semua kesulitan yang telah aku hadapi menjadi tidak berarti lagi di mata mereka. Aku bukan lagi Ani yang mereka kenal, melainkan hanya seorang janda yang patut diwaspadai. Seperti ada sesuatu yang tidak beres di diriku.
Aku berusaha menahan perasaan itu. Namun, hatiku tak bisa menipu diriku sendiri. Betapa menyakitkan mendengar kata-kata yang begitu tajam. Kenapa mereka begitu mudah menghakimi aku? Padahal aku hanya berjuang untuk bertahan hidup. Bekerja keras demi anakku dan menjaga agar hidup kami tetap berjalan meskipun tanpa suami di sisi. Namun mereka dengan mudahnya membuat label buruk untukku hanya karena status jandaku. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun, perasaan sakit dan malu itu tak bisa aku hindari. Satu-satunya yang bisa kulakukan saat itu adalah pura-pura tidak mendengar, melanjutkan pekerjaanku, dan berusaha tetap tegar di depan Arif. Karena aku tahu, jika aku menunjukkan kesedihanku, mereka akan semakin merasa benar. Hari itu aku merasa dunia semakin sempit. Setiap kali aku melewati ibu-ibu yang duduk di depan rumah mereka, aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh curiga dan keengganan. Mereka seperti menilai aku hanya dari pandangan mata mereka, tanpa mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku. Mereka tidak tahu betapa beratnya perjuangan yang kujalani setiap hari. Betapa aku harus mengorbankan banyak hal hanya untuk menjaga anakku agar tetap bisa merasakan sedikit kebahagiaan di tengah hidup yang serba kekurangan ini. Namun meskipun hati ini hancur oleh fitnah yang disebarkan oleh Bu Sumi, aku berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan kepala tegak. Aku tidak boleh kalah, aku harus kuat. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Arif. Anak kecil itu yang kini hanya punya aku sebagai orang tuanya, membutuhkan ketegaran dan keberanianku untuk tetap bertahan. Malam itu saat aku sedang menyiapkan makanan untuk kami berdua, Arif Junior datang menghampiriku. Dengan polosnya, ia bertanya, "Bu, kenapa muka Ibu sedih?" Tanyanya dengan suara lembut tanpa tahu apa yang terjadi di luar sana. Aku menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek." Jawabku dengan suara pelan, mencoba menutupi luka yang ada di hatiku. Namun, meskipun aku bisa menutupi di hadapannya, aku tidak bisa mengelak dari perasaan terluka yang semakin dalam. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia telah berbalik melawan kami, hanya karena aku seorang janda. Aku tidak pernah meminta untuk menjadi seperti ini. Aku hanya berusaha untuk terus hidup, untuk memberi Arif kehidupan yang layak, meskipun dalam keterbatasan. Tapi kini, aku harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian orang tidak melihat usaha itu. Mereka hanya melihat statusku sebagai janda dan menganggapnya sebagai sesuatu yang memalukan. Keesokan harinya, aku berusaha untuk melanjutkan hidup seperti biasa. Namun setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku bisa merasakan tatapan mereka yang tidak ramah. Ibu-ibu yang dulu berbicara pada aku dengan senyuman, kini hanya memberi tatapan curiga. Beberapa kali aku mendengar bisikan mereka saat aku lewat. "Itu dia, Ani, janda itu," kata mereka sambil melirikku dengan tatapan penuh keengganan. Aku semakin merasa terasing. Seperti aku bukan bagian dari desa ini. Setiap kali aku berusaha untuk bersikap ramah, aku merasa bahwa mereka hanya memandangku dengan rasa tidak nyaman. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
Aku berusaha mengabaikan semua itu, namun rasanya semakin berat setiap hari. Hidup yang sudah cukup sulit kini menjadi semakin menekan. Bukan hanya karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena aku merasa dihukum oleh orang-orang yang seharusnya mendukung. Namun, meskipun aku merasa hancur dan terhina, aku tidak bisa menyerah. Aku tahu, jika aku menyerah, maka mereka yang selama ini merendahkan aku akan menang. Aku hanya perlu bertahan untuk Arif, untuk masa depan kami. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat aku jatuh. Aku harus menjadi kuat, meskipun itu berarti aku harus menahan setiap luka yang ada di hatiku. Saat aku berjalan pulang setelah berjualan, aku menatap ke langit. Berharap pada secerca harapan yang bisa mengubah keadaan ini. Aku tahu hidupku tak bisa hanya ditentukan oleh pandangan orang lain. Aku harus terus berjuang meskipun dunia seakan melawan. Karena aku tahu, di balik semua hinaan dan fitnah ini, ada sebuah kekuatan dalam diriku yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Aku akan membuktikan pada mereka semua bahwa aku lebih dari sekedar janda yang mereka cemooh. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka kira. Hari itu aku pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang diperlukan di rumah. Arif sudah berangkat ke sekolah dan aku bisa sedikit bernafas lega meski masih dihantui perasaan cemas. Pasar desa yang kecil itu selalu ramai di pagi hari. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana, pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya, dan anak-anak yang bermain di sekitar gerobak sayuran. Namun kali ini suasana pasar terasa sangat berbeda. Aku melangkah pelan, membawa keranjang untuk menaruh barang-barang belanjaanku. Aku mengenakan pakaian yang sudah biasa aku pakai. Baju sederhana dan kain panjang yang sudah agak usang. Seharusnya tak ada yang istimewa. Namun setiap kali aku melangkah, aku merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa wanita yang duduk di dekat warung atau sedang berbelanja. Mereka berbicara pelan, tetapi cukup keras untuk aku dengar. Aku mendengar suara seorang wanita yang tertawa kecil di antara kerumunan. Lihat cara dia berpakaian, pasti sengaja supaya menarik perhatian laki-laki. Ujarnya dengan nada merendahkan. Aku mematung sejenak. Suara itu jelas ditujukan padaku. Dan meskipun aku mencoba untuk tak peduli, kata-katanya menghantam hatiku seperti batu besar. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Apa yang mereka bicarakan? Aku hanya mengenakan pakaian yang biasa, tak ada yang luar biasa. Bahkan, pakaian ini sudah sedikit lusuh karena sering dicuci dan dipakai. Tak ada niat sama sekali untuk tampil menarik. Aku hanya seorang wanita sederhana yang berusaha untuk bertahan hidup dan memberikan yang terbaik untuk anakku. Tapi, bagi mereka, sepertinya penampilan luar adalah segalanya. Apakah dia merasa kesepian karena suaminya sudah tiada? Kenapa harus seperti itu, mencari perhatian lelaki lain? Terdengar lagi suara seorang wanita yang lebih tua. Ternyata mereka berbicara bukan hanya tentang penampilanku, tapi juga kehidupan pribadiku yang mereka seolah tahu dengan sangat baik. Mereka menganggapku begitu mudah untuk dipandang dengan rendah dan dinilai, karena aku hanyalah seorang janda. Aku mencoba untuk tetap tenang dan melangkah lebih cepat.
menyusuri pasar dengan langkah terburu-buru. Aku bisa merasakan mata-mata mereka terus mengikuti, memandangku dengan tatapan penuh penilaian. Setiap langkahku semakin terasa berat. Aku merasa seolah-olah mereka menghakimi bukan hanya penampilanku, tetapi juga seluruh hidupku. Aku merasa seolah-olah dunia ini mengejek dan merendahkan keberadaanku. Aku berhenti sejenak di sebuah warung sayur, mencoba menenangkan diri. Tangan kiriku menggenggam erat keranjang belanja, sementara tangan kananku menyeka air mata yang hampir menetes. Aku berusaha untuk menahan perasaan itu, namun hati ini terasa begitu perih. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini hanya karena menjadi seorang janda? Namun, di tengah perasaan hancur itu, aku berusaha untuk menyadarkan diriku. Ini hanya sementara, Ani, kataku dalam hati. Mereka tidak tahu apa yang kamu hadapi. Mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Aku mengangkat kepala dan kembali melangkah, meskipun langkahku terasa semakin berat. Di pasar itu, aku merasa terasing. Bukan hanya karena kata-kata mereka, tetapi karena kenyataan bahwa aku berada di tempat yang seharusnya memberi rasa nyaman, malah menjadi tempat di mana aku merasa tak ada tempat bagi orang sepertiku. Semua orang melihat aku sebagai janda yang penuh dengan keburukan dan cacat dalam hidup. Sebuah label yang tak pernah kuinginkan, namun seakan dipaksakan begitu saja. Aku menyelesaikan belanjaku dengan cepat, tanpa berani menatap siapapun lagi. Wajah-wajah yang tadi mencibir, kini terbayang jelas di benakku. Seolah mereka tak hanya menghakimi penampilanku, tetapi juga hidupku yang penuh luka. Aku tahu mungkin mereka tak akan pernah mengerti perjuanganku. Mereka tak tahu betapa sulitnya aku bangun setiap pagi, berjuang demi anakku, mencari nafkah untuk hidup kami berdua. Sesampainya di rumah, aku merasa lelah. Lebih dari sekedar fisik. Jiwaku terasa lelah karena terus-menerus dihantui oleh kata-kata pedas mereka. Namun aku harus tetap tegar, karena Arif menungguku di rumah. Dia tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Aku tak ingin dia melihatku rapuh. Aku harus menjadi ibu yang kuat meski hati ini penuh luka. Aku mulai menata bahan makanan yang baru saja kubeli. Tangan yang gemetar karena kelelahan dan emosi yang tak bisa kuhindari. Aku menyusun lauk pauk dengan terburu-buru. Namun ketika melihat Arif yang datang dari halaman, aku segera mengatur wajahku. Aku harus terlihat baik di depannya, meskipun hatiku penuh dengan rasa sakit. "Bu, masak apa hari ini?" tanya Arif dengan suara ceria. Wajah polosnya memancarkan keceriaan yang selalu bisa menghangatkan hatiku. Aku tersenyum, meski senyum itu terasa berat. "Hari ini Bu masak sayur bening dan ikan, Nak," jawabku berusaha mengalihkan perhatian. Arif duduk di dekat meja makan dan mulai membuka sepatu dengan antusias. Dalam hatiku, aku hanya bisa berdoa agar hari-hari ke depan bisa lebih baik. Aku tahu Arif adalah alasan mengapa aku harus tetap hidup. Mengapa aku harus tetap berjuang meskipun dunia tampak melawan. Namun setiap kali aku dihadapkan pada kenyataan, kata-kata tetangga yang penuh hinaan itu tetap saja terus menghantui pikiranku. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Di pasar yang selalu ramai dengan aktivitas, aku bergegas menyelesaikan belanjaanku.
hanya beberapa sayuran dan bumbu dapur yang kutunggu. Lalu, aku bisa pulang dan melanjutkan rutinitasku di rumah. Aku memilih lapak Pak Hadi, pedagang sayur yang sudah lama aku kenal. Tidak ada yang istimewa, hanya sayur mayur yang ingin kubeli. Pak Hadi yang ramah seperti biasa, namun tak kusadari, sesuatu yang tak terduga mulai berkembang di pasar itu. Sesuatu yang mengubah segalanya. Sejak pagi tadi, aku merasa ada yang aneh. Beberapa ibu-ibu yang biasanya aku kenal dengan baik tampak memperhatikan aku dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik di antara satu sama lain, menyembunyikan wajah mereka di balik kerudung dan selendang. Aku tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Namun, tatapan mereka terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tidak aku pahami. Aku tidak terlalu peduli, berpikir bahwa mereka mungkin hanya sedang berbicara tentang hal-hal biasa. Tapi ketika aku sampai di lapak Pak Hadi, aku mulai merasakan ketegangan di udara. Mata mereka tertuju padaku, dan meskipun mereka berusaha menyembunyikan pandangan itu, aku bisa merasakannya dengan jelas. Pak Hadi yang biasanya tersenyum lebar dan menyapa aku dengan ramah, tiba-tiba terlihat canggung. Dia menyapa aku dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, dan matanya melirik ke sekeliling, seperti takut ada yang mendengarnya. Aku merasa bingung, tetapi aku tetap melanjutkan transaksi. Membeli beberapa sayur dan membayar dengan uang yang sudah aku siapkan. Begitu aku selesai, aku berpamitan dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba aku mendengar bisikan yang jelas terdengar di telingaku. Lihat, Ani itu selalu datang ke lapak Pak Hadi. Jangan-jangan dia menggoda suami orang itu. Ucap salah satu dari ibu-ibu yang berdiri dekat lapak. Aku terkejut mendengar kata-kata itu dengan hati yang tercekat. Aku melangkah mundur, berusaha menenangkan diri. Tetapi pandangan mereka yang penuh sangka itu terus mengikutiku. Apa yang baru saja mereka katakan? Menggoda suami orang? Aku? Tidak, itu tidak mungkin. Dengan langkah tergesa, aku meninggalkan pasar. Berusaha mengabaikan bisikan-bisikan yang terus mengikutiku. Namun, ketegangan itu masih terasa di dadaku. Seolah ada beban berat yang semakin menekan. Ketika aku tiba di rumah, aku mencoba menenangkan diri. Tetapi malam itu tidurku terganggu. Aku tak bisa berhenti memikirkan apa yang barusan terjadi. Mengapa aku harus menerima fitnah seperti itu? Apa salahku? Keadaan semakin buruk beberapa hari setelahnya. Setiap kali aku pergi ke pasar, aku merasakan tatapan-tatapan tajam dari para wanita di sana. Aku tahu mereka membicarakanku, menyebarkan gosip yang entah dari mana asalnya. Mereka berkata bahwa aku berusaha menggoda Pak Hadi, padahal kenyataannya aku hanya berbelanja di lapaknya seperti biasa. Setiap hari aku merasa semakin terasingkan. Aku yang dulu selalu disapa dengan hangat, kini hanya mendapat pandangan dingin dan sinis dari mereka. Namun, apa yang paling menyakitkan bukanlah bisikan-bisikan yang terdengar di pasar. Yang paling menyakitkan adalah saat aku bertemu dengan Bu Siti, istri Pak Hadi. Beberapa hari setelah fitnah itu mulai beredar. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi saat aku berjalan menuju lapaknya, aku melihat Bu Siti berdiri di depan pintu rumahnya dengan wajah yang memerah tampak marah. Dengan langkah yang cepat, Bu Siti mendekatiku dan langsung menatapku tajam. Ani, serunya, suaranya meninggi. Menarik perhatian semua orang di sekitar kami. Apa kamu kira aku tidak tahu? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di pasar? Kamu sudah menggoda suami saya, kan? Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa.
Suara Bu Siti semakin keras dan orang-orang di sekitar kami mulai berkerumun, memperhatikan dengan penasaran. Kamu sudah tak tahu malu ya? Seorang janda seperti kamu coba-coba menggoda suami orang. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan memberitahukan semua orang di desa ini tentang perbuatanmu. Aku ingin sekali menjelaskan, mengatakan bahwa aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Bahwa aku hanya berbelanja di lapak Pak Hadi, tidak lebih dari itu. Tapi kata-kata Bu Siti terus menghujani diriku tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Hati ini terasa sesak, sangat perih. Dan aku hanya bisa menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Semua orang di pasar yang selama ini aku kenal baik mulai menatapku dengan tatapan berbeda. Mereka tidak mendengarkan penjelasanku. Mereka hanya percaya pada gosip yang berkembang begitu cepat. Aku akhirnya pergi dari pasar dengan langkah yang berat, merasa sangat terhina. Namun yang paling membuatku sedih adalah kenyataan bahwa mereka yang selama ini aku anggap teman, yang aku anggap sebagai orang-orang yang peduli padaku, kini menjauhkan diri. Mereka mulai menghindar, berbicara di belakangku, menjadikan aku bahan gosip yang tak berkesudahan. Aku menjadi bahan ejekan, bahan omongan yang tak pernah berhenti. Di rumah, aku mencoba untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya hatiku. Arif, anakku yang masih kecil, tidak perlu tahu tentang semua ini. Aku berusaha untuk tetap kuat di hadapannya, meski hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu bagaimana lagi menghadapi kenyataan ini. Tetapi aku tidak bisa menyerah. Aku harus bertahan, karena aku tidak punya pilihan lain. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan meskipun aku tahu bahwa fitnah itu tidak akan pernah hilang begitu saja, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus berjuang. Tidak peduli seberapa beratnya, aku harus terus melangkah demi Arif, demi masa depan yang lebih baik, dan demi membuktikan pada dunia bahwa aku tidak akan menyerah. Malam-malam di rumah itu terasa semakin sepi, seolah menjadi penambah beban hidupku yang sudah cukup berat. Suasana di luar jendela hanya terdengar oleh angin yang berdesir lembut, namun di dalam hati sepi itu begitu menggema. Aku duduk di sudut kamar, memandang foto suamiku yang sudah lama hilang. Sejak kepergiannya, sepi itu menjadi teman setia. Tapi malam ini, sepi terasa lebih dalam, lebih menyakitkan. Setiap kali aku menutup mata, fitnah dan ejekan yang kuterima semakin mengganggu pikiranku. Tidurku terasa berat, dan meskipun mataku lelah, pikiranku tak pernah benar-benar bisa lepas dari semua yang terjadi. Aku merasa seperti ada yang hilang dari dalam diriku. Seperti sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun selain air mata. Setiap malam, aku sering menangis dalam doa, memohon pada Tuhan untuk memberikan kekuatan agar aku bisa melewati semua cobaan ini. Aku tahu Tuhan mendengarku, tapi terkadang kesulitan yang kuhadapi membuat hatiku semakin rapuh. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa terus bertahan? Apakah kekuatan itu akan cukup untuk melawan semua yang datang? Air mata jatuh di pipiku, mengalir deras tanpa bisa kutahan. Suamiku telah tiada, dan aku menjalani semuanya seorang diri. Tak ada lagi pelukan hangatnya yang dulu selalu menguatkan setiap kali aku merasa lelah. Tak ada lagi tawa Arif yang bisa mengusir kesepian itu. Arif Junior yang masih kecil, sudah cukup cerdas untuk tahu
bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan ibunya. Dia sering melihatku duduk sendiri, menatap jauh keluar jendela. Dan aku bisa merasakan tatapan khawatirnya. "Bu, kenapa ibu menangis?" tanya Arif suatu malam saat ia menemukan aku terisak di kamar. Tangannya yang kecil menyentuh bahuku dengan lembut. Seperti ingin menghibur, meskipun dia belum sepenuhnya mengerti mengapa ibunya begitu sedih. Aku hanya bisa memeluknya erat, mencoba menahan air mata yang tak berhenti mengalir. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma sedikit lelah," jawabku. Meski sebenarnya hatiku penuh dengan rasa sakit yang sulit diungkapkan. Namun meskipun aku mencoba untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya hatiku, kesepian itu terus menghantuiku. Setiap malam saat dunia tertidur, pikiranku kembali dipenuhi oleh suara-suara yang meragukan. Aku memikirkan betapa mudahnya orang-orang di sekitarku menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Aku memikirkan gosip yang terus berkembang di pasar. Fitnah yang melukai nama baikku dan rasa tidak dihargai yang semakin menyesakkan. Semua ini terasa begitu berat dan setiap kali aku berusaha mencari kedamaian dalam doaku, suara-suara itu kembali menghantui. Malam demi malam aku berjuang dengan diriku sendiri. Sambil menyeka air mata, aku berbisik dalam hati. "Tuhan, beri aku kekuatan untuk melewati semua ini. Beri aku kekuatan untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang demi Arif. Aku tahu aku tidak bisa menghindari kenyataan ini, dan aku harus terus melangkah. Meski dengan hati yang terluka, aku berjanji pada diriku sendiri, Arif dan Tuhan, bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus berjuang, meskipun terkadang dunia terasa sangat tidak adil." Suatu malam, setelah beberapa hari perasaan itu mengganggu pikiranku, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah tangisan yang tak henti, tiba-tiba Arif datang dan duduk di sampingku. Ia memelukku dengan tangan kecilnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa sedikit lebih tenang. "Ibu, Arif akan selalu ada untuk ibu," katanya dengan suara kecilnya yang begitu tulus. Aku terdiam menatap mata Arif yang penuh cinta. Saat itu aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Meskipun dunia di luar sana mungkin tidak bisa memahami perjuanganku, Arif adalah kekuatanku. Arif adalah alasan aku harus terus bertahan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih sayang, ibu sangat sayang padamu," jawabku sambil membelai rambutnya. Meskipun hatiku masih terasa hancur, di saat itu aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu, aku tidak sendiri. Arif ada di sini. Dan bersama-sama, kami akan menghadapi semua cobaan ini. Ketika aku menatap wajah Arif yang penuh pengertian, aku merasa ada secercah harapan di ujung jalan gelap ini. Mungkin kehidupan kami tidak akan mudah, tetapi selama kami saling mendukung, selama kami memiliki satu sama lain, aku yakin kami bisa menghadapi semuanya. Aku memeluk Arif erat, memutuskan bahwa apapun yang terjadi, aku akan terus berjuang. Tuhan memberikan ujian, tetapi juga memberi kekuatan. Dan aku percaya bahwa di balik semua kesulitan ini, ada jalan yang lebih baik yang menanti. Malam itu, meski masih terasa berat, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi aku siap untuk menghadapinya. Sebab untuk pertama kalinya setelah begitu lama, aku merasa bahwa
aku tidak sepenuhnya sendirian. Hari-hariku sudah penuh dengan cobaan. Namun yang lebih menyakitkan adalah melihat anakku, Arif, yang masih kecil, juga menjadi korban dari fitnah yang terus berkembang. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Arif pulang dengan wajah yang murung. Aku menatapnya, merasa ada yang berbeda dari biasanya. Dia tidak biasanya seperti ini, begitu sunyi dan tidak bersemangat. Arif, kenapa kamu diam saja? Ada yang mengganggu kamu di sekolah? Tanyaku lembut, mencoba meraba perasaan anakku yang sedang gelisah. Dia menunduk, tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, dan hatiku berdebar tak menentu. Aku sudah tahu, pasti ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi. Arif, ibu tanya lagi ya, ada apa? Aku berusaha meyakinkan dia untuk bicara. Dengan suara pelan, Arif akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata, teman-teman bilang ibu itu gak punya harga diri. Mereka bilang ibu janda. Pasti ibu kerebut suami orang, dan itu bikin aku malu. Aku terdiam. Hatiku terasa seperti terhempas batu besar. Semua yang dia katakan seperti pisau yang mengiris dalam-dalam. Aku tidak pernah menginginkan anakku merasakan perasaan seperti itu. Arif yang baru berusia 9 tahun harus menghadapi kenyataan pahit tentang fitnah yang beredar tentang ibunya. Betapa keras dunia yang harus dihadapi hanya karena aku adalah seorang janda. Dunia yang tak hanya menghukumku, tetapi juga menghukum anakku yang tidak berdosa. Aku mendekati Arif dan merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Nah, kamu gak perlu dengarkan itu semua. Kamu tahu, ibu tidak seperti yang mereka bilang. Kataku dengan lembut mencoba meyakinkan Arif. Ia mengangguk. Meski aku bisa melihat kesedihan yang dalam di matanya. Tapi teman-teman bilang, ibu gak seharusnya sendirian. Jawabnya sambil terisak. Aku bisa merasakan betapa sakitnya melihat anakku terluka. Aku menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Berusaha kuat meskipun hatiku juga hancur. Arif, ibu gak bisa mengubah apa yang orang bilang tentang kita. Tapi yang perlu kamu tahu, ibu selalu berusaha yang terbaik untuk kita. Jangan pernah merasa malu punya ibu begini, karena ibu selalu mencintaimu, dan kamu adalah kebanggaan ibu. Kataku mencoba memberikan ketenangan, meski hatiku sendiri terasa tercekik. Malam itu setelah Arif tertidur, aku duduk di depan jendela, memandangi bintang yang tampak jauh di langit. Pikiranku kembali dipenuhi perasaan kesal, marah, dan sakit. Tidak hanya aku yang dihukum, tetapi anakku juga harus menanggung beban fitnah yang tak pernah dia pilih. Aku merasa lelah, tapi lebih dari itu, aku merasa terpojok. Semua usaha keras yang kujalani, semua pengorbanan yang kuterima, kini tampak sia-sia ketika orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami justru merasa berhak menilai. Namun aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Arif membutuhkan aku dan aku harus lebih kuat. Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku meminta Tuhan memberikan petunjuk, memberi kekuatan agar aku bisa melindungi anakku dari kebencian yang datang dari luar. Aku tidak ingin Arif merasakan sakit seperti ini lagi. Aku ingin dunia tahu, meskipun kami dalam kesulitan, kami adalah keluarga yang penuh kasih. Dan kami tidak pantas dihukum atas dosa yang tidak kami buat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke sekolah Arif. Aku ingin bertemu dengan guru-guru
dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa membiarkan anakku terus menderita di balik tuduhan dan ejekan teman-temannya. Aku tahu itu bukan solusi yang mudah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus berdiri di depan mereka dan memperjuangkan kebenaran. Saat aku tiba di sekolah, aku menemui kepala sekolah dan beberapa guru. Aku tidak bisa menahan air mata saat menjelaskan semuanya. Betapa beratnya menjadi seorang janda yang terus-menerus dihina. Betapa sakitnya melihat anakku juga ikut merasakan beban itu. Kepala sekolah mendengar dengan serius, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang lembut, "Bu Ani, saya mengerti perasaan ibu. Kami akan memastikan agar Arif tidak lagi diganggu oleh teman-temannya. Kami juga akan memberikan edukasi kepada para siswa tentang pentingnya menghormati perasaan orang lain." Aku mengangguk. Meskipun perasaan lega yang sedikit datang itu terasa masih samar. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya ada harapan bahwa Arif bisa menjalani hidupnya tanpa terus-menerus menjadi sasaran ejekan dan fitnah. Hari-hari selanjutnya, aku melihat perubahan kecil pada Arif. Meskipun di sekolah, dia masih terus menghadapi beberapa tatapan sinis, aku bisa melihat senyum kecil di wajahnya, yang perlahan-lahan kembali muncul. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami, tetapi setidaknya kami mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Saat aku pulang dari pertemuan itu, Arif menghampiriku dan berkata dengan tersenyum, "Bu, teman-temanku sekarang gak ngomongin ibu lagi. Mereka bilang ibu itu kuat dan baik." Aku hanya bisa memeluknya erat, berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena telah memberi aku kesempatan untuk memperbaiki semua ini." Namun, meskipun aku sedikit merasakan kedamaian yang datang, aku tahu bahwa dunia luar masih penuh dengan tantangan. Masih banyak orang-orang yang akan mencoba untuk merendahkan kami. Tetapi, aku sudah belajar satu hal yang sangat penting. Tidak ada fitnah atau kebencian yang bisa menghentikan cinta dan tekad untuk melindungi anakku. Aku akan terus berjuang, tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk Arif. Agar dia bisa tumbuh dengan kebanggaan dan keyakinan bahwa apapun yang orang katakan, dia adalah anak yang berharga. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku tengah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk Arif, dan membersihkan rumah yang kian hari semakin terasa semakin sempit. Tiba-tiba pintu depan diketuk dengan keras. Aku membuka pintu dan mendapati seorang lelaki dari desa sebelah membawa paket yang harus aku terima. "Selamat pagi Bu Ani, ini ada paket untuk Anda," katanya sambil menyerahkan sebuah kotak berukuran besar. Aku hanya mengangguk menerima paket itu. Tak ada percakapan panjang, hanya percakapan sejenak mengenai alamat dan pengantaran barang. Lelaki itu kemudian pergi, meninggalkan rumahku yang sepi. Tidak ada yang aneh dalam kejadian itu. Namun siapa sangka bahwa kejadian sepele itu akan menjadi pemicu dari rangkaian fitnah yang lebih besar lagi. Esok harinya, aku pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk makan malam. Seperti biasa. Ketika aku berjalan menyusuri lorong pasar, tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam dari beberapa ibu-ibu yang sedang berbincang di tepi jalan. Aku mendengar percakapan mereka yang semakin terdengar jelas saat aku semakin mendekat. Semalam ada laki-laki yang datang ke rumah Ani. Mereka pasti punya hubungan lebih dari sekedar tamu biasa, ujar salah satu wanita yang aku kenal, Bu Siti. Aku berhenti sejenak, seolah merasakan bumi berputar cepat. Aku menundukkan kepala.
berusaha tetap tenang meskipun telinga dan hatiku terasa seperti tertusuk duri. Lelaki itu pasti suaminya yang datang lagi. Ani udah lama sendirian. Siapa tahu? Suara lain menambahkan. Tentu saja, jangan terlalu polos. Dia itu wanita janda, wajar kalau butuh teman. Tapi yang aneh, kenapa dia harus sembunyi-sembunyi begitu? Mungkin ada yang gak beres. Ujar suara lain lagi yang kini lebih keras dan penuh prasangka. Aku berusaha berjalan terus, namun hatiku terasa sangat hancur. Kabar itu sudah mulai menyebar, sepertinya hanya dalam waktu semalam. Gosip tentang aku membawa lelaki ke rumah sudah tersebar ke seluruh penjuru desa. Semua orang seakan terhipnotis oleh cerita yang penuh tuduhan tanpa menghiraukan kebenarannya. Dan lebih sakitnya lagi, aku tahu bahwa kabar itu datang dari mulut orang-orang yang sebelumnya aku anggap sebagai teman. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang sejak tadi tertahan. Setelah berbelanja, aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Fikri sedang duduk di depan rumah. Tampak sedang bermain dengan beberapa mainannya. Tetapi dia langsung melihat perubahan di wajahku. Bu, ada apa? Kok kelihatan sedih? Tanyanya penuh keprihatinan. Aku mencoba tersenyum meski rasanya sangat sulit. Gak apa-apa nak. Jawabku berusaha menahan emosi. Tapi bagaimana bisa aku menipu anakku yang penuh dengan ketulusan? Tapi saat aku melangkah masuk ke rumah, aku sudah bisa mendengar suara ibu-ibu yang sedang berbicara di halaman belakang. Hati-hati aja kalau Ani berurusan dengan orang lain. Jangan sampai jadi contoh yang buruk buat anak-anak kita. Suara Ibu Sumi terdengar jelas dari luar. Aku merasa seperti ada ribuan duri yang menusuk tubuhku. Semua ini mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Semua usaha untuk bertahan, semua perjuangan untuk membesarkan Arif tanpa mengeluh, kini seolah tidak berarti. Tanpa aku sadari, seluruh tubuhku gemetar, dan aku terjatuh di samping meja. Tangisan mulai keluar begitu saja, tak bisa aku tahan lagi. Namun, saat aku melihat Arif yang memandangku dengan penuh kekhawatiran, aku kembali sadar akan alasan aku harus bertahan. Aku harus melindunginya. Aku tidak boleh membiarkan dia menderita akibat fitnah yang beredar. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian untuk pergi ke rumah Bu Sumi, sumber dari gosip yang beredar di desa. Dengan langkah yang tegas, meski hatiku penuh kekhawatiran, aku mengetuk pintu rumahnya. Bu Sumi membuka pintu dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ada apa Ani? Kamu terlihat cemas? Katanya, dengan nada yang seakan pura-pura tidak tahu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Bu Sumi, saya ingin bicara. Saya dengar banyak orang berbicara tentang saya, tentang kedatangan lelaki ke rumah saya kemarin. Saya ingin tahu kenapa Anda harus menyebarkan hal seperti itu. Tanyaku berusaha menahan suara yang bergetar. Bu Sumi terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada keraguan di matanya. Saya hanya mendengar cerita dari orang lain, Ani. Saya tidak bermaksud buruk, tapi jawabnya ragu. Tapi apa? Kenapa Anda tidak mencari tahu dulu? Kenapa Anda harus ikut-ikutan gosip? Aku menatapnya tajam, meskipun bibirku hampir tak bisa mengucapkan kata-kata itu. Ia terdiam sejenak, wajahnya mulai berubah. Tetapi tidak ada penyesalan yang terlihat. Saya tidak tahu, Ani. Mungkin saya terlalu terbawa suasana. Tapi kalau saya bisa menarik kata-kata saya pasti akan melakukannya. Namun, aku tidak bisa begitu saja menerima permintaan maaf setengah hati. Bu Sumi, kamu sudah menghancurkan hidup saya dan anak saya dengan gosip yang tidak jelas. Anda tahu, hidup saya tidak mudah. Kami berjuang sendirian tanpa bantuan siapapun.
Dan kini Anda memperburuk keadaan dengan perkataan Anda. Saya berharap ini jadi pelajaran bagi Anda ya. Jawabku dengan suara yang keras dan penuh penekanan. Aku kemudian berbalik, meninggalkan rumah Bu Sumi. Meski perasaan kecewa dan sakit hati masih mengendap di dalam dada. Namun aku tahu, ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang suka menyebarkan fitnah merusak hidupku dan anakku. Aku tidak bisa lagi diam. Hari-hari berikutnya, meskipun gosip itu belum sepenuhnya hilang, aku merasa sedikit lebih kuat. Arif dan aku memulai hari-hari kami dengan lebih berani. Meskipun bisikan-bisikan itu masih ada. Aku tak akan menyerah apapun yang terjadi. Karena aku tahu, aku harus melawan demi kebahagiaan dan kehormatan anakku. Dan aku juga tahu bahwa suatu saat nanti, kebenaran akan kuungkap. Dan semua fitnah itu akan kalah oleh cinta yang tulus dan perjuangan yang tak kenal lelah. Suatu pagi yang cerah, saat aku tengah menyapu halaman depan rumah, aku melihat sosok yang familiar mendekat. Itu adalah Ustadz Rahman, seorang tokoh agama yang sangat dihormati di desa kami. Ia adalah sosok yang penuh dengan kebijaksanaan, yang selalu memberi nasihat dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Selama ini aku hanya bertemu dengannya saat ada kegiatan pengajian atau acara desa. Tapi kali ini ia datang langsung ke rumahku. Aku terkejut melihatnya, karena jarang sekali ia berkunjung ke rumah orang lain. "Assalamualaikum Bu Ani," sapa Ustadz Rahman dengan senyum tulus di wajahnya. "Waalaikumsalam Ustadz," jawabku sedikit bingung tapi juga merasa dihargai. "Ada apa Ustadz? Kenapa datang ke sini?" Ustadz Rahman menatapku dengan lembut. "Aku mendengar kabar tentang apa yang sedang terjadi padamu Bu Ani. Gosip dan fitnah yang tersebar. Aku ingin memastikan bahwa kamu baik-baik saja dan tidak merasa sendirian dalam cobaan ini." Aku merasa sebuah beban berat seolah terangkat ketika mendengar kata-katanya. Beberapa minggu terakhir, aku merasa seperti dunia ini begitu sunyi. Hanya aku dan Arif yang ada, terperangkap dalam kerumitan hidup dan bisikan jahat dari orang-orang di sekitar kami. Kehadiran Ustadz Rahman di rumahku bagaikan angin sejuk yang menyentuh hati yang lelah. "Ustadz, saya tak tahu lagi harus bagaimana," kataku. Suaraku hampir pecah. Semua orang menilai saya tanpa mengetahui kenyataannya. Semua tuduhan yang disebarkan tentang saya itu semua fitnah. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka. Ustadz Rahman duduk di depan rumahku, menatapku dengan tatapan penuh empati. "Aku tahu Bu Ani, Allah tahu yang sebenarnya, dan Dia tidak akan membiarkan hambanya yang sabar terlupakan. Setiap cobaan yang kita hadapi itu adalah bagian dari ujian hidup yang harus kita hadapi dengan sabar dan ikhlas. Sabar bukan berarti kita diam, tapi sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh meski dihantam badai besar. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan orang-orang yang berbuat salah akan mendapatkan balasan dari Allah." Kata-kata Ustadz Rahman seperti sebuah cahaya yang menyinari kegelapan hatiku. Aku merasa diingatkan kembali bahwa ada jalan yang lebih tinggi dari semua fitnah dan gosip yang beredar di desaku. Allah mengetahui niat dan usaha kita, dan yang lebih penting, Allah selalu mendukung hambanya yang berusaha sebaik-baiknya dalam menghadapi cobaan hidup. "Ustadz, saya hanya ingin hidup dengan tenang bersama anak saya. Saya ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa saya bisa bertahan tanpa perlu mencemarkan nama orang lain. Tapi semakin saya berusaha, semakin banyak fitnah yang datang." Ucapku dengan suara bergetar, namun dalam hatiku mulai muncul rasa kepercayaan lebih besar.
Ustadz Rahman mengangguk penuh pengertian. Itulah cobaan, Bu Ani. Tuhan menguji kita bukan untuk melihat kita jatuh, tetapi untuk melihat seberapa kuat kita bertahan. Ketahuilah, meski dunia ini tampaknya penuh dengan keburukan dan ketidakadilan, Allah selalu ada untuk mereka yang bersabar dan berusaha untuk tetap di jalannya. Aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku setelah mendengar kata-katanya. Jangan khawatir tentang apa yang orang katakan, Bu Ani. Percayalah, Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan. Dan kamu tidak sendirian. Saya dan keluarga saya selalu ada di sini untukmu. Jika ada yang butuh bantuan, jangan ragu. Jika ada yang perlu dibantu, jangan ragu untuk meminta pertolongan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Namun kali ini, air mata itu bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena aku merasa ada harapan yang tumbuh dalam hatiku. Aku merasa diberkati memiliki seseorang seperti Ustadz Rahman di desaku yang mampu memberikan nasihat yang begitu penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Terima kasih Ustadz, kataku sambil memeluknya, terharu dengan kebaikan yang ia berikan. Saya akan berusaha lebih sabar dan tetap percaya bahwa Allah akan membantu kami. Ustadz Rahman tersenyum. Jangan pernah lupa, Bu Ani, bahwa setiap ujian adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Cobalah untuk selalu berbaik sangka pada setiap orang meski mereka berbuat tidak adil padamu. Sabar adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan yang begitu besar. Setelah perbincangan itu, Ustadz Rahman pamit pulang, meninggalkan rumahku dengan langkah yang tenang. Namun, aku merasa seolah aku baru saja menerima pelajaran hidup yang sangat berharga. Kata-kata Ustadz Rahman terus terngiang dalam pikiranku, memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap cobaan yang datang. Hari-hari berikutnya, meskipun fitnah dan gosip terus beredar, aku merasa lebih kuat. Aku mulai mengabaikan segala tuduhan yang tak berdasar dan berfokus pada hidupku dan Fikri. Aku tidak ingin terjebak dalam dunia penuh kebohongan. Aku ingin menjadi teladan baik bagi anakku, mengajarkan bahwa yang terpenting adalah tetap berbuat baik dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kehadiran Ustadz Rahman seakan memberi sebuah cahaya di tengah kegelapan hidupku. Aku tahu bahwa selama aku menjaga kesabaran dan tetap berpegang pada kebenaran, akhirnya segala fitnah itu akan sirna dengan sendirinya. Allah akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi hambanya yang bersabar. Dan yang terpenting, aku tidak sendirian, meskipun kedatangan Ustadz Rahman memberikan aku kekuatan baru. Kenyataannya malah semakin memperburuk pandangan orang-orang di desa. Gosip tentang aku terus berkembang, dan kali ini mereka tidak hanya menyebar tentang kedekatanku dengan lelaki, tapi juga dengan Ustadz Rahman. Di pasar, aku mendengar beberapa ibu-ibu berbicara dengan suara pelan, namun jelas terdengar olehku. Lihat, Ani itu kan janda, sekarang dia dekat dengan Ustadz. Siapa tahu dia sedang berusaha untuk mendapatkan perhatian. Salah satu dari mereka tertawa sinis, sementara yang lain menyambutnya dengan anggukan. Aku berusaha untuk tetap tenang, meski hatiku seolah ditusuk oleh setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Tidak hanya itu, ada yang mengatakan, dia sudah tidak punya harga diri, mencari-cari kedekatan dengan orang yang punya pengaruh. Ustadz Rahman pun jadi sasaran dia. Lihat saja, dia pasti sedang berusaha untuk memanfaatkan semua itu. Gosip itu menyebar begitu cepat, lebih cepat daripada api yang membakar daun kering. Aku semakin merasa terasingkan di desaku. Walaupun aku tidak ingin mendengarkan, setiap kali aku keluar rumah,
suara-suara itu selalu menghampiriku. Bahkan di pasar, ketika aku sedang membeli bahan makanan untuk Arif, ada beberapa orang yang mendekatiku dan menghindar dengan jelas. Mereka tidak berbicara padaku, tapi hanya saling bisik dan mengarahkan pandangan sinis. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di depan rumah sambil menyusun sayuran yang baru kubeli untuk dijual, ibu-ibu dari kelompok pengajian datang dengan langkah berat. Seolah sengaja memperlihatkan pandangan mereka yang tidak ramah. Mereka melewati aku tanpa memberi salam. Salah satu dari mereka, Bu Meli, yang dikenal suka berbisik dengan suara pelan. Lihat saja siapa yang mau membantu orang seperti dia. Dia mencari perhatian orang baik-baik saja tidak cukup. Aku merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh dengan tuduhan yang tidak adil. Setiap hari menjadi lebih sulit untuk bertahan. Bahkan ketika aku berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan, aku merasakan pandangan penuh curiga dari orang-orang. Mereka menganggap aku seorang wanita yang hanya mencari keuntungan dari status suamiku yang telah tiada. Dan kini mencari cara untuk menarik perhatian pria baik-baik seperti Ustadz Rahman. Suatu malam, ketika aku dan Fikri duduk makan malam bersama di meja kecil, ia bertanya, "Ibu, kenapa mereka selalu membicarakan ibu begitu? Kenapa mereka tidak mau bermain dengan ibu?" Hatiku terasa teriris saat mendengar pertanyaan itu. Betapa perihnya melihat anakku yang tidak mengerti mengapa dia dan aku dijauhi oleh banyak orang. Aku menatap matanya yang penuh kebingungan dan menjawab dengan suara lembut. Arif, kadang-kadang orang berkata hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, tapi kita tidak bisa mengubah pandangan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah tetap menjadi orang yang baik dan melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kamu harus kuat ya sayang. Fikri mengangguk, meski masih ada kesedihan di matanya. Aku tahu, meskipun dia berusaha memahami, perasaan itu tetap membebani pikirannya. Di saat seperti ini, aku merasa sangat terbebani oleh anggapan orang-orang di sekitar kami. Merasa seperti dunia ini tidak memberikan tempat bagi kami untuk hidup dengan damai. Satu persatu tetangga yang dulu pernah dekat mulai menjauh. Mereka menghindar dari kami, dan aku mulai merasa kesepian lebih dari sebelumnya. Tidak hanya aku yang merasakannya. Arif juga mulai merasakan perbedaan perlakuan dari teman-temannya di sekolah. Beberapa kali ia pulang dengan cerita bahwa temannya menjauhinya hanya karena mereka mendengar gosip tentang ibunya. Hatiku semakin hancur mendengar itu. Namun meski banyak yang berusaha menjatuhkan, aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan semangatku. Aku tahu bahwa segala fitnah dan kebohongan yang mereka sebarkan tidak akan bertahan selamanya. Ada sesuatu yang lebih kuat dalam hidupku, yaitu keyakinan bahwa kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya. Aku harus lebih kuat. Aku harus melindungi Arif dan diriku dari segala kejahatan yang disebarkan oleh mereka. Aku memutuskan untuk tetap berdiri tegak meskipun semua orang di sekitar kami mencoba untuk membuat kami merasa tak berarti. Di tengah kesulitan itu, aku berdoa lebih banyak. Aku berharap agar Tuhan memberiku ketenangan hati dan kekuatan untuk menghadapi setiap hinaan yang datang. Aku tahu bahwa
Dengan keteguhan hati dan kesabaran, kami bisa bertahan dan menghadapinya. Beberapa minggu setelah gosip dan fitnah semakin meresahkan hidupku, aku mulai merasa lelah. Setiap hari terasa begitu berat dengan pandangan sinis dan bisikan-bisikan yang terus menghantui. Namun meskipun cobaan datang silih berganti, aku mencoba bertahan demi Arif dan kehidupanku yang telah lama aku bangun dengan susah payah. Aku berdoa dalam kesendirian. Aku berharap suatu saat semuanya akan kembali normal. Pada suatu pagi yang cerah, saat aku tengah sibuk merapikan rumah dan mempersiapkan makan siang, tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan perlahan. Aku membuka pintu dan terkejut melihat Ustadz Rahman berdiri di depan dengan wajah penuh senyuman. Di sampingnya ada seorang wanita yang aku kenal, istri dari Ustadz Rahman, serta dua anak mereka. Assalamualaikum Bu Ani. Sapa Ustadz Rahman dengan lembut. Aku hanya bisa membalas salamnya sambil merasa ada kegelisahan di dalam hati. Mengingat semua gosip yang telah beredar, kedatangan mereka membuat aku bertanya-tanya, apa tujuan mereka? Waalaikumsalam, jawabku dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan perasaan cemas. Ada yang bisa saya bantu, Ustadz? Ustadz Rahman tersenyum hangat, kemudian berkata dengan penuh kelembutan. Bu Ani, izinkan saya berbicara sebentar. Kami datang untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku mempersilahkan mereka masuk dan kami duduk bersama di ruang tamu yang sederhana. Sementara anak-anak mereka bermain di sudut ruangan, Ustadz Rahman mulai berbicara lagi. Begini Bu Ani, sudah lama saya melihat perjuanganmu. Saya tahu hidupmu tidak mudah dan banyak cobaan yang datang, terutama dengan tuduhan-tuduhan yang tak benar tentangmu. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghargai keteguhan hati dan kebaikanmu dalam menjalani hidup ini. Setelah berdiskusi dengan keluarga, kami semua sepakat untuk datang ke sini dan menyampaikan niat kami. Kata Ustadz Rahman dengan suara yang sangat lembut namun penuh makna. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Seakan semua waktu dan perasaan yang pernah aku alami tiba-tiba menghilang. Apa maksud Ustadz? Tanyaku dengan suara gemetar, meskipun aku sudah bisa menebak sedikit. Dengan senyum yang penuh arti, Ustadz Rahman menatapku langsung. Saya dan keluarga sudah sepakat Bu Ani, saya ingin melamarmu. Kami sangat memahami segala cobaan yang kau hadapi. Dan kami ingin membantu meringankan bebanmu. Saya tahu ini mungkin tak terduga, tapi kami berharap kamu bisa memberi kesempatan kepada saya untuk mendampingi kamu dan Fikri. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jantungku. Betapa aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti Ustadz Rahman yang selama ini selalu ada untuk memberi nasihat dan dukungan akan mengungkapkan niat sebesar itu. Mataku berkaca-kaca dan aku merasa seakan semua cobaan yang datang menghantamku selama ini akhirnya berbuah harapan yang manis. Ustadz Rahman, kenapa saya? Saya hanya seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa. Kenapa harus saya? Tanyaku dengan hati yang penuh kebingungan. Ustadz Rahman tersenyum bijaksana. Karena aku melihat keberanianmu, kesabaranmu, dan cintamu terhadap anakmu. Aku percaya bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa. Tak peduli apa kata orang. Aku ingin membantu kamu dalam menjalani hidup ini. Kami ingin menjadi bagian dari hidupmu, menjadi keluarga untuk Fikri. Hatiku terasa begitu terharu. Aku merasa seakan beban yang sudah begitu lama aku pikul, sedikit demi sedikit mulai terangkat.
Perasaan bingung dan cemas mulai berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Selama ini aku berjuang seorang diri, menghadapinya tanpa berharap terlalu banyak dari orang lain. Namun sekarang, dengan hadirnya Ustadz Rahman dan keluarganya, aku merasa seperti ada cahaya yang mulai menerangi jalan hidupku. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Terima kasih Ustadz, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terlalu besar bagi saya, tapi saya bersyukur ada orang seperti Ustadz dan keluarga yang mau menerima saya. Ustadz Rahman hanya tersenyum hangat. Tidak perlu terima kasih Bu Ani, ini adalah takdir Allah. Kami hanya ingin memberikan dukungan dan menerima kamu apa adanya. Suasana di dalam rumah menjadi sangat haru. Dan aku merasa seakan seluruh cobaan hidupku terbayar dengan kehadiran mereka. Hatiku yang penuh luka perlahan-lahan sembuh. Dan meskipun masih banyak rintangan yang harus dihadapi, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Ustadz Rahman dan keluarganya menunjukkan bahwa masih ada kebaikan dan cinta yang tulus di dunia ini. Meski seringkali kita merasa terasingkan oleh pandangan orang lain. Saat mereka beranjak pulang, aku berdiri di depan pintu, menatap mereka yang berlalu dengan langkah penuh harapan. Fikri yang sejak tadi duduk diam di sampingku, tiba-tiba memelukku. Ibu, apa berarti kita akan lebih baik? Tanyanya dengan mata penuh harapan. Aku mengusap rambutnya dengan lembut. Iya sayang, kita akan lebih baik. Inilah awal baru bagi kita. Dan saat itu aku tahu, cobaan yang aku hadapi bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah titik balik. Sebuah awal yang baru. Penuh dengan harapan dan cinta yang tak terduga. Kabar tentang lamaran Ustadz Rahman menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Seperti biasa, desas-desus itu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Dan aku bisa merasakannya di setiap sudut desa. Tatapan orang-orang di pasar, di warung kopi, bahkan saat aku melangkah keluar dari rumah, semuanya berubah. Mereka yang selama ini menfitnah dan menghinaku kini terlihat canggung. Seolah-olah tak tahu bagaimana harus bertindak. Beberapa hari setelah itu, aku mendengar percakapan dua wanita di pasar. Mereka berdiri di dekat warung sayur, berbicara dengan suara pelan, namun masih bisa terdengar jelas. Jadi ternyata Ustadz Rahman lamar Ania. Suara Bu Rini terdengar penuh keheranan. Padahal dulu dia selalu diolok-olok, siapa yang nyangka? Suaranya dipenuhi rasa terkejut dan sedikit penasaran. Bener sih, aku juga gak habis pikir. Ania yang dulu dianggap gak punya harga diri malah dilamar sama Ustadz Rahman yang dihormati banyak orang. Jawab Bu Tuti dengan nada setengah bingung. Apa benar dia gak ada maksud lain? Apa gak terlalu cepat? Kan orang-orang sudah banyak ngomongin dia. Mendengar percakapan itu, dadaku rasanya sesak. Aku ingin mengabaikan kata-kata mereka. Tapi tetap saja, mereka tak henti-hentinya memperbincangkan hidupku di belakang. Aku melanjutkan langkahku, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan itu, meskipun hati ini tak bisa berbohong. Ada rasa perih yang masih menggerogoti. Pada pagi yang lain, saat aku sedang berbelanja di pasar, aku bertemu dengan Bu Sumi, tetangga yang selama ini sering menghina dan menfitnahku. Wajahnya tampak canggung saat melihatku. Tiba-tiba, dia yang biasanya selalu memandangku dengan tatapan sinis, kini terlihat tidak tahu harus berkata apa.
Namun seiring waktu, bibirnya yang biasanya penuh dengan kata-kata tajam mulai terkatup rapat. Seakan-akan ada rasa malu yang menghinggapi dirinya. Bu Ani, selamat ya, ujar Bu Sumi dengan suara yang dipaksakan. Berusaha terdengar ramah, meski jelas ada keraguan yang tertera di wajahnya. Saya dengar Ustadz Rahman melamar ibu, semoga ibu bahagia. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengendalikan perasaanku. Terima kasih Bu Sumi, saya juga berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, tatapan Bu Sumi yang sebelumnya penuh dengan kebencian, kini berubah menjadi canggung dan tak pasti. Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Mereka yang dulu berusaha menjatuhkan, kini harus menerima bahwa hidupku jauh berubah. Kehormatan yang mereka pikir hilang dariku ternyata datang kembali dengan cara yang tak terduga. Di hari yang sama, saat aku kembali ke rumah, aku melihat beberapa ibu-ibu desa berkumpul di depan rumahku. Mereka berdiri di dekat pagar, berbicara dengan suara pelan, mencoba tidak terlihat seperti mereka sedang memperhatikanku. Namun aku bisa merasakan mereka tengah menunggu reaksi dariku. Tiba-tiba, Bu Tuti menghampiriku dengan senyuman lebar yang terlihat agak dipaksakan. Ani, aku dengar kabar bahagia ya. Ustadz Rahman melamar kamu, benar itu? Aku tersenyum, namun kali ini lebih tulus. Iya Bu Tuti, alhamdulillah kami berdua sudah saling sepakat. Mereka semua saling pandang dengan wajah rasa ingin tahu. Seolah-olah mereka baru menyadari bahwa mereka telah salah menilai hidupku selama ini. Ada secercah penyesalan yang jelas terlihat di mata mereka. Namun meskipun mereka berusaha berbicara dengan lebih lembut, aku tahu betul bahwa kedatangan Ustadz Rahman ke dalam hidupku tak hanya menyembuhkan luka hatiku, tetapi juga mengubah pandangan mereka terhadapku. Di antara mereka, ada juga Bu Sari yang selalu memperhatikanku dengan tatapan sinis. Kali ini, dia menghindari pandanganku. Matanya beralih ke arah lain, seakan merasa malu untuk menghadapiku. Sejak lamaran itu tersebar, seolah-olah seluruh desa tersadar bahwa mereka seakan-akan telah salah menilai aku. Semua kata-kata hinaan yang selama ini mereka lontarkan kepadaku perlahan-lahan hilang, digantikan dengan tatapan penuh pertanyaan dan rasa ingin tahu. Aku tahu bahwa hidupku telah berubah. Ini bukan tentang lamaran, bukan hanya tentang perasaan yang akhirnya bisa kuungkapkan, tetapi juga tentang pengakuan akan kesulitan yang aku hadapi selama ini. Meskipun banyak dari mereka yang berusaha berpura-pura tidak peduli, aku tahu mereka semua menyaksikan perubahanku. Kehidupanku yang dulu dipenuhi oleh ejekan dan hinaan, kini menjadi pusat perhatian. Dan aku merasa ada keadilan yang datang setelah bertahun-tahun menjalani hidup penuh cobaan. Beberapa hari setelahnya, aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Saat aku sedang memilih buah, tiba-tiba seorang menepuk bahuku. Aku menoleh dan melihat Bu Rini tampak ragu-ragu. Ani, kata Bu Rini pelan. Saya mau minta maaf kalau selama ini saya salah menilai. Dulu saya pikir kamu gak akan bisa keluar dari situasi sulitmu. Tapi sekarang saya kagum dengan kekuatanmu. Saya mendoakan semoga kalian bahagia. Aku mengangguk dengan senyuman penuh arti. Terima kasih Bu Rini. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir.
Saya percaya bahwa segala cobaan akan ada hikmahnya. Mendengar kata-kata itu, Bu Rini terdiam sejenak. Dia seakan merenungkan tentang apa yang baru saja dia dengar. Ada rasa penyesalan yang kuat di wajahnya. Seperti dia baru saja menyadari bahwa ia telah salah. Namun, aku tidak ingin terlalu menuntut. Karena aku tahu, pada akhirnya, hati manusia akan terbuka seiring waktu, dan aku hanya berharap mereka yang selama ini merendahkan bisa belajar untuk menerima dan tidak lagi menilai orang lain hanya dari apa yang tampak dari luar. Aku melangkah kembali, meninggalkan pasar dengan perasaan campur aduk. Namun, satu hal yang aku yakini, hidup akan terus berjalan dengan penuh harapan. Meskipun masa lalu mencoba untuk menghantui, kini aku tahu bahwa tak ada yang lebih berharga daripada kedamaian hati yang datang setelah melewati cobaan yang berat. Hari itu akhirnya tiba, hari yang telah lama aku nantikan. Tapi juga penuh dengan perasaan campur aduk. Pernikahanku dengan Ustadz Rahman yang dulu terasa seperti impian yang jauh, kini menjadi kenyataan. Pagi itu udara di desa terasa segar, meskipun di hatiku ada kegelisahan yang tak bisa aku sembunyikan sepenuhnya. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana, putih dengan sedikit aksen bunga di pinggirannya. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa istimewa pada hari yang penuh makna ini. Para tetangga mulai berdatangan, satu persatu. Beberapa datang dengan wajah tersenyum lebar, seolah menunjukkan kebahagiaan mereka untukku. Namun, ada juga yang datang dengan senyuman yang tampak terpaksa. Seakan-akan mereka hanya datang karena terpaksa, atau mungkin merasa mereka harus ada di sana setelah apa yang mereka lakukan padaku selama ini. Mereka yang dulu menggosipkan tentangku, yang menghina dan menyebarkan fitnah, kini hadir dengan sikap yang canggung dan penuh penyesalan. Aku bisa merasakan tatapan mereka bercampur antara rasa ingin tahu, kebingungan, dan mungkin sedikit penyesalan. Mereka tak tahu apa yang harus dikatakan, tak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa aku yang mereka anggap tak layak kini berada di altar. Berdiri di samping seorang tokoh agama yang dihormati. Aku bisa melihat beberapa di antara mereka, seperti Bu Rini dan Bu Sumi, yang selalu menjadi sumber gosip dan ejekan. Kini memandangku dengan mata yang berbeda. Ada rasa sungkan yang tampak di wajah mereka, mungkin karena mereka sadar betapa mereka telah keliru menilai diriku. Beberapa di antaranya bahkan datang untuk meminta maaf secara langsung. Bu Sumi yang selama ini selalu memperhatikan setiap langkahku dengan tatapan kecurigaan, mendekatiku dengan wajah yang tampak menyesal. Dengan suara yang sedikit gemetar, dia berkata, "Ani, saya minta maaf kalau dulu saya pernah salah menghakimi kamu. Saya menyesal." Aku hanya tersenyum lembut dan memegang tangannya. "Tidak apa-apa, Bu Sumi. Saya sudah memaafkan. Kita semua bisa belajar dari kesalahan." Wajah Bu Sumi terlihat sedikit merah, seakan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia hanya mengangguk dan berbalik mencoba melanjutkan langkahnya. Ada rasa malu yang tampak di wajahnya, dan aku bisa merasakannya tidak hanya karena dia merasa bersalah, tetapi juga karena dia sadar bahwa
kebencian dan ejekan yang pernah dia lontarkan tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Tak jauh dari Bu Sumi, Bu Tuti, yang juga termasuk sering memperbincangkan kehidupan pribadiku, mendekat dengan senyum lebar. "Ani, saya sangat bahagia untukmu. Aku tak pernah menyangka bisa melihat hari ini," ujarnya. Suaranya terdengar tulus meskipun ada keraguan yang masih tersisa di matanya. "Terima kasih Bu Tuti," jawabku dengan tulus. "Kadang-kadang hidup memang memberi kita pelajaran yang tak terduga ya." Di antara kerumunan, aku juga melihat beberapa ibu lain yang lebih sering menghindariku sebelumnya. Mereka kini datang dengan wajah yang lebih lembut, berusaha mengungkapkan rasa penyesalan mereka dengan berbagai cara. Beberapa memberikan pelukan hangat, sementara yang lain hanya memberikan senyuman penuh arti. Meskipun mereka tak secara langsung meminta maaf, sikap mereka sudah cukup menunjukkan bahwa mereka mulai mengerti betapa sulitnya perjalanan yang telah aku lalui. Namun di tengah semua perhatian itu, aku merasa tenang. Aku tidak marah pada mereka. Aku tahu mereka hanya manusia biasa yang kadang salah menilai orang lain. Mereka yang dulu memandangku sebelah mata, kini bisa melihat apa yang sesungguhnya ada di balik perjuanganku. Aku juga tidak merasa perlu untuk menuntut apapun. Dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah proses penyembuhan. Bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk mereka. Mereka yang dulu menghina, kini harus menerima kenyataan bahwa hidupku telah berubah. Acara pernikahan itu berlangsung dengan lancar. Suasana penuh kebahagiaan, meskipun ada sedikit ketegangan di antara para tetangga yang merasa canggung karena harus menghadapi kenyataan ini. Semua orang berkumpul di rumahku yang kini telah sedikit lebih besar dan lebih indah berkat perubahan dalam hidupku. Bahkan beberapa dari mereka yang dulu mengolok-ngolok, kini tampak mengagumi perubahan yang terjadi. Mereka melihat bagaimana aku, yang dulu hanya seorang wanita yang terpojok oleh kehidupan dan masa lalunya, kini berdiri tegak sebagai istri seorang ustadz. Aku tak bisa menyembunyikan kebahagiaan dalam hatiku. Di sisi lain, aku juga merasa terharu dan bersyukur atas segala yang telah terjadi. Setelah berbulan-bulan dilanda fitnah, dihina, dan dijauhi, akhirnya Allah memberi jalan. Ustadz Rahman yang begitu baik dan penuh kasih kini menjadi pendamping hidupku. Bersama dia, aku merasa kehidupan ini kembali memiliki arti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah acara selesai, saat kami duduk berdua di teras rumah, aku menatap langit yang mulai gelap. Ustadz Rahman memegang tanganku dengan lembut, memberi kenyamanan yang sangat aku butuhkan. "Ani, ini adalah awal dari perjalanan baru kita. Kita akan bersama menghadapi segala tantangan yang ada. Dan kita akan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik suka maupun duka, adalah bagian dari takdir yang indah." Aku mengangguk, tak mampu mengungkapkan betapa dalam perasaanku. Aku hanya bisa tersenyum dan berdoa dalam hati. Bersyukur karena Allah tidak meninggalkanku. Kami yang dulu dipisahkan oleh hinaan dan ejekan, kini berdiri bersama dalam kebahagiaan yang baru. Hari pernikahanku meskipun diwarnai dengan kebingungan dan penyesalan dari mereka yang dulu menghina,
kini menjadi simbol kemenangan atas semua cobaan. Aku merasa bahwa akhirnya aku telah menemukan kedamaian yang selama ini ku cari. Dan yang lebih penting, aku telah menemukan tempatku yang sebenarnya di dunia ini. Di samping orang yang baik dan penuh kasih yang melihatku dengan penuh pengertian dan cinta. Setelah pernikahan, hidup kami berdua berjalan dengan penuh kehangatan. Rasanya dunia yang semula terasa sempit dan penuh rintangan, kini menjadi lapang dan terang. Semua beban yang selama ini menumpuk di pundakku seolah terangkat. Ustadz Rahman, suamiku, adalah sosok yang penuh kasih sayang, menghargai setiap langkahku, dan selalu memberi dukungan tanpa syarat. Hidup bersamanya membuatku merasa dilindungi dan dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang sejak kepergian suami pertamaku. Ustadz Rahman bukanlah hanya suami yang penuh cinta, tetapi juga seorang ayah yang baik bagi Fikri. Meski Fikri awalnya sedikit canggung, perlahan-lahan dia mulai menerima kehadiran Ustadz Rahman dalam hidupnya. Fikri adalah anak yang penuh kasih, dan meskipun ia sempat merasakan sakit hati karena kepergian ayah kandungnya, kini ia merasa lebih tenang. Ustadz Rahman tidak pernah memaksanya untuk memanggilnya dengan sebutan apapun. Tetapi dengan kasih sayang yang tulus, ia perlahan mulai menunjukkan bahwa ia akan selalu ada untuk Fikri. Seperti seorang ayah yang seharusnya. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, aku dan Fikri sering duduk bersama di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan oleh Ustadz Rahman. Kehangatan rumah yang dulu tak pernah ada, kini terasa nyata. Rumah yang dulu sunyi dan kosong, kini dipenuhi dengan tawa, percakapan, dan kebersamaan. Bahkan, saat Fikri mengalami kesulitan di sekolah atau menghadapi masalah, Ustadz Rahman selalu hadir untuk mendengarkan dan memberikan nasihat. Fikri merasa dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Malam-malam kami pun berubah menjadi lebih cerah. Setelah seharian beraktivitas, kami duduk di ruang tamu, berbincang-bincang ringan atau sekedar menikmati waktu bersama. Kadang-kadang, Ustadz Rahman akan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya dalam berdakwah, memberikan nasihat yang membuat aku dan Fikri merasa lebih dekat pada Allah. Aku merasa sangat beruntung memiliki seseorang yang tak hanya mendampingiku dalam kehidupan dunia, tetapi juga membimbingku dalam kehidupan spiritual. Namun meski kebahagiaan ini terasa sempurna, bayang-bayang masa lalu tidak hanya sepenuhnya hilang begitu saja. Terkadang di malam yang hening, aku teringat akan fitnah dan ejekan yang pernah aku terima. Aku teringat bagaimana dulu aku merasa sendirian dan terasing. Sakit hati itu tidak pernah sepenuhnya hilang, tetapi aku menyadari bahwa kebahagiaan yang aku rasakan sekarang adalah buah dari keteguhan hati dan kesabaran. Suatu malam saat Fikri sudah tidur nyenyak, aku duduk bersama Ustadz Rahman di teras rumah. Angin malam yang sejuk berhembus pelan, dan langit tampak cerah dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Aku menatapnya dengan penuh rasa syukur, merasa seakan-akan semua penderitaan yang pernah aku alami kini terbayar dengan kebahagiaan yang indah. Rahman, aku tak pernah menyangka hidup kita bisa seperti ini, kataku, suara rendah namun penuh rasa terima kasih. Dulu aku merasa hidup ini begitu gelap dan penuh beban, tapi kini aku merasa seperti dibangunkan dari mimpi buruk. Ustadz Rahman tersenyum dan memegang tanganku. Kita semua diuji dengan cara berbeda, Ani. Tapi percayalah,
Setiap ujian itu ada hikmahnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan kau adalah contoh nyata dari kekuatan seseorang wanita yang tak pernah menyerah pada takdir. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kata-katanya sangat menyentuh hatiku. Aku menyadari bahwa meskipun hidupku penuh cobaan, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu mengirimkan seseorang yang tepat untuk mendampingiku melalui perjalanan ini. Dan Ustadz Rahman adalah hadiah terindah dalam hidupku. Kehidupan baru ini memang jauh berbeda dengan apa yang aku bayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi fitnah yang merobek hati. Semua orang yang dulu mencibir kini melihat kami dengan pandangan yang berbeda. Meskipun beberapa dari mereka mungkin masih merasa canggung atau malu karena masa lalu mereka. Tetapi aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada mereka. Hidupku kini lebih berharga, lebih penuh makna, dan yang terpenting, aku bisa memberikan yang terbaik bagi Fikri. Di tengah kebahagiaan ini, aku belajar banyak hal tentang hidup, tentang kesabaran, dan tentang pentingnya menjaga hati. Aku juga belajar untuk memaafkan, bukan hanya orang lain, tetapi juga diriku sendiri. Setiap pagi, aku merasa kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang di masa depan. Fikri yang kini semakin dewasa juga mulai menunjukkan perubahan dalam dirinya. Dia menjadi lebih ceria dan penuh percaya diri. Meski masa lalunya tidak mudah, kini ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan pengertian. Aku tahu bahwa dia akan menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana, karena dia telah melihat bagaimana seorang ibu bisa bertahan dan bangkit kembali dari keterpurukan. Kehidupan kami meski sederhana, dipenuhi dengan kebahagiaan yang nyata. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Aku tahu bahwa bersama Ustadz Rahman, kami akan terus berjalan maju, menghadapi apapun yang datang dengan hati yang penuh keyakinan. Allah telah menunjukkan jalan terbaik, dan aku merasa sangat diberkahi dengan segala yang aku miliki sekarang. Masa lalu memang tak bisa diubah, namun masa depan masih terbentang luas di hadapan kami. Dan yang terpenting, aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari. Kini aku menjadi saksi hidup bagaimana kesabaran dan doa mampu mengalahkan segala fitnah yang menimpaku. Waktu memang telah berlalu, tetapi kenangan tentang masa-masa sulit itu tetap membekas. Namun kini, semua itu terasa jauh dari jangkauan, seolah-olah berada di belakangku, dan aku terus melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Para tetangga yang dulu menfitnahku, yang sering mencibir di belakang punggungku, kini mulai merasakan penyesalan. Mereka yang dulu menilai rendah dan memperlakukanku dengan pandangan sinis, kini hanya bisa menunduk malu. Beberapa dari mereka datang menghampiriku dengan tatapan penuh penyesalan. "Bu Ani, kami semua salah," ujar Bu Sumi, yang dulu selalu menjadi garda terdepan dalam menyebarkan gosip. Suaranya gemetar, tampak ada penyesalan yang dalam. "Kami telah mengucapkan hal yang tidak seharusnya, kami minta maaf." Aku hanya tersenyum, meskipun dalam hati rasa sakit itu masih ada. "Semua sudah berlalu, Bu Sumi. Yang penting sekarang adalah kita bisa saling memaafkan dan belajar dari apa yang terjadi," jawabku dengan lembut. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi aku sadar bahwa hatiku kini lebih lapang. Ketika melihat mereka datang untuk meminta maaf, aku tahu bahwa Allah telah mengajarkan aku untuk lebih sabar dan ikhlas.
Fitnah yang dulu menyakitkan, kini telah menjadi pelajaran berharga. Aku tidak pernah membenci mereka, karena aku tahu bahwa dalam setiap kesulitan, ada pembelajaran yang tak ternilai harganya. Kisah hidupku yang penuh liku-liku ini kini menjadi cerita yang sering dibicarakan di desa. Orang-orang mulai menyadari bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran. Fitnah meskipun bisa menghancurkan sesaat, tidak akan pernah mampu mengalahkan kebenaran yang hakiki. Aku melihat Fikri, anakku, tumbuh menjadi sosok yang penuh percaya diri dan penuh semangat. Kini dia tidak lagi merasa malu atau takut dengan apa yang orang katakan. Dia telah belajar untuk lebih mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Sebagai ibunya, aku merasa bangga melihatnya begitu dewasa. Mengerti bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang dikatakan orang, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dan tetap berdiri teguh dengan keyakinan kita. Pernikahanku dengan Ustadz Rahman membawa angin segar dalam hidupku. Kehidupan kami kini dipenuhi kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur yang mendalam. Ustadz Rahman yang selalu ada untukku dan Fikri membuat kami merasa lengkap. Ia tidak hanya menjadi suami yang baik, tetapi juga ayah yang penuh kasih sayang untuk Fikri. Kami hidup dalam suasana yang penuh cinta dan pengertian. Jauh dari kebencian dan perasaan terasing. Kehidupan kami di desa yang dulunya terasa sepi dan penuh hinaan, kini menjadi lebih bermakna. Masyarakat mulai melihat kami dengan cara yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu atas sikap mereka yang dulu. Karena kini mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah menciptakan luka yang tak perlu. Mereka kini mengakui bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu mengalahkan keburukan yang tersebar oleh mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak menyalahkan mereka karena aku tahu bahwa setiap orang punya perjalanan dan prosesnya sendiri dalam memahami hidup. Namun kisahku menjadi pelajaran yang tak ternilai harganya. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Tetapi dengan doa, kesabaran, dan keyakinan, kita bisa melewati setiap cobaan yang datang. Tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang tulus, dan tidak ada yang lebih menenangkan selain kepercayaan bahwa Allah selalu ada, menjaga dan membimbing kita. Di tengah segala kebahagiaan yang kini kami nikmati, aku ingat betapa pentingnya aku bersyukur untuk setiap langkah yang aku ambil. Aku tidak pernah menyangka bahwa jalan yang begitu penuh cobaan ini akan membawa aku pada kedamaian yang begitu dalam. Hidup yang pernah dipenuhi dengan fitnah, kini menjadi hidup yang penuh dengan berkat. Hari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Fikri tumbuh sehat dan bahagia. Sementara aku dan Ustadz Rahman menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta dan pengertian. Kami berdoa bersama, saling mendukung, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kehidupan ini, meski penuh dengan rintangan, mengajarkanku bahwa kebenaran dan kebaikan selalu memiliki jalan mereka sendiri. Aku tahu bahwa Allah telah menunjukkan jalan yang terbaik untukku, dan aku tidak akan pernah menyerah pada takdirnya. Kini aku hanya bisa tersenyum ketika mengingat masa-masa sulit itu. Semua yang aku alami telah membentukku menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih beriman. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain memiliki hati yang penuh kasih,
memaafkan dan terus percaya bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Fitnah itu memang menyakitkan, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Dan aku percaya bahwa setiap langkah yang aku ambil sekarang adalah bukti nyata dari kasih sayang dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku.